informasi terakhir juga dari hasil rapat kabinet terbatas kemarin ya, informasinya bahwa Pak Jokowi juga mendorong agar vaksin produksi dalam negeri, yaitu vaksin merah putih dan vaksin Nusantara juga nanti juga menjadi bagian yang diprioritaskan untuk menjadi vaksin booster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi di channel kita, di Mas Oji Channel. Teman-teman tetap sehat ya, ini masih musim hujan dan pastikan teman-teman tidak hujan-hujanan gitu ya. Nah teman-teman, seperti biasa, kali ini ada sebuah informasi yang menarik, informasi yang bisa jadi kabar gembira buat kita semua. Apa itu? Tentang vaksin Nusantara. Banyak kan kemarin yang bertanya, ada yang gimana kabarnya vaksin Nusantara. Nah kita mencari informasi terkini tentang vaksin Nusantara. Infonya adalah bahwa kabarnya pemerintah itu sudah setuju bahwa vaksin Nusantara bareng-bareng sama vaksin merah putih akan dijadikan sebagai booster alias dosis ketiga, suntikan ketiga untuk vaksin penguat. Ini disampaikan menurut kabar disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 9 Bapak Melki Lakalena yang mengatakan katanya Presiden Jokowi udah setuju kok. Tapi betul nggak ya? Tingkat kebenarannya perlu dikonfirmasi tentu saja. Tapi bagaimana informasi selengkapnya? Ayo bareng-bareng kita simak dalam tayangan informasi yang berikut ini. Sahabat MOC, kabar terbaru dari vaksin Nusantara. Diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo setuju vaksin Nusantara dan vaksin merah putih dipakai untuk penyuntikan dosis ketiga atau booster kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR Melki Lakalena. Saat ini memang pemerintah merencanakan penyuntikan dosis ketiga vaksin virus corona untuk masyarakat umum pada tahun 2022. Berikut pernyataan dari Melki Lakalena dalam sebuah diskusi daring di CNN kemarin. Semua ini bergerak maju, semuanya memenuhi kaidah keilmuan dan bisa segala juga dipakai di tanah air, baik vaksin impor yang terus kita datangkan maupun juga vaksin dalam negeri, vaksin merah putih dan juga vaksin Nusantara. Kami mendapatkan informasi terakhir juga dari hasil rapat kabinet terbatas kemarin ya. Informasinya bahwa Pak Jokowi juga mendorong agar vaksin produksi dalam negeri, yaitu vaksin merah putih dan vaksin Nusantara juga nanti juga menjadi bagian yang diprioritaskan untuk menjadi vaksin booster. Termasuk juga saya mendengarkan bahwa vaksin Civivax yang juga diimpor dari Cina juga sekarang juga bekerjasama dengan Biotis di Surabaya kalau nggak keliru, itu juga atau di Bogor ya, itu dengan melalui Biotis juga vaksin Civivax juga mereka juga diproduksi dalam negeri. Melki juga menambahkan bahwa vaksin booster dibutuhkan di Indonesia. Menurut dia, ada 3 hal yang menjadi faktor penting Indonesia butuh vaksin booster. Pertama, penyuntikan vaksin dosis pertama dan kedua masih belum optimal dalam pembentukan antibodi. Alasan kedua, tingkat efektivitas vaksin dalam tubuh akan berkurang setelah 6 bulan. Dan alasan ketiga, saat ini sudah ada varian baru virus corona, sehingga penyuntikan dosis ketiga kepada masyarakat jadi mengandung kepentingan. 3 hal ini di Indonesia semuanya terjadi, tinggal bagaimana nanti kita bisa lakukan proses untuk mengecek bagaimana orang per orang atau komunitas dan wilayah tertentu dampak vaksinnya mesti kita cek lebih lanjut, kata dia. Diketahui vaksin Nusantara yang digagas ex-Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto selama ini masih menjadi polemik. Badan Pengawas Obat Makanan Badan POM belum memberi izin uji klinis fase kedua. Vaksin Nusantara pada akhirnya hanya dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pelayanan saja. Artinya, uji klinis vaksin tersebut bukan untuk dimintakan izin edar oleh Badan POM. Disebutkan oleh tim peneliti bahwa uji klinis fase ke-1 sudah memasuki bulan ke-10 dan mendapatkan hasil yang sangat baik. Dikatakan Dr. Joni, salah satu tim peneliti, dari segi keamanan tidak ada yang bermasalah dengan vaksin Nusantara. Tidak ada kejadian yang tidak diinginkan yang serius. Efeknya hanya ringan dan sedang saja. Dan kebanyakan sifatnya lokal, nyeri di penyuntikan, katanya. Demikian juga dengan fase kedua yang dilakukan untuk mencapai dosis penyuntikan ke dalam tubuh seseorang. Ia menyebutkan pada fase kedua juga diperhatikan dengan seksama faktor keamanan diperlihatkan, termasuk pada fase ketiga nantinya. Semoga saja vaksin Nusantara bisa betul-betul diwujudkan dan direalisasikan sebagai salah satu alternatif vaksin penguat
untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Yaitu tadi teman-teman semuanya, informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi kabarnya menyetujui vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih untuk dikembangkan menjadi vaksin penguat alias vaksin booster tahun depan. Nah, pastinya harus dikonfirmasi secara langsung gitu ya, karena kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 9 anggota DPR RI Bapak Melki Lakalena. Tapi apapun itu, kita berharap ini menjadi betul-betul terjadi gitu ya, menjadi sebuah kabar gembira sekaligus betul-betul terwujud kalau memang vaksin Nusantara itu bisa menjadi vaksin booster, vaksin yang bisa ikut berperan dalam mengendalikan COVID-19. Nah, saya kira teman-teman pasti juga menyambut dengan antusias, dengan gembira, lebih-lebih teman-teman yang sudah lama menunggu adanya vaksin kebanggaan, vaksin anak dalam negeri, vaksin Nusantara. Terima kasih teman-teman semuanya, itu aja informasi yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan update lagi tentang vaksin Nusantara. Terima kasih dukungannya, terima kasih supportnya untuk channel ini. Saya undur diri, saya mohon pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.